Halo semua, sekarang kita masuk pada modul 2 yaitu tentang Data Direction Register atau DDR lanjutan. Ada beberapa tujuan kita mempelajari materi ini, yaitu yang pertama, praktikan dapat mengaplikasikan penggunaan register DDR microcontroller. Kedua, praktikan dapat memahami lebih lanjut port input-output microcontroller. Dan yang ketiga adalah praktikan dapat mengenal register pull-up. Kita masuk pada teorinya. ATmega 32 memiliki port input-output sebanyak 4 buah, yaitu port A, port B, port C, dan port D, yang mana masing-masing port terdiri dari 8 bit, sehingga ada total 32 pin yang dapat digunakan sebagai input dan output. Setiap pin dalam microcontroller ATmega 32 dapat digunakan sebagai input dan output, yang mana semua pin itu dapat kita akses satu persatu dengan melalui nomor bitnya. Yang pertama kita bahas adalah ketika menggunakan pinnya sebagai output. Untuk membuat pin sebagai output, maka yang kita lakukan adalah dengan menggunakan sintaks port. Cara mengaksesnya sudah kita bahas pada modul 1. Jadi, misalnya kita ingin menggunakan port C. Untuk deklarasinya, kita menggunakan bilangan heksadesimal ataupun bilangan biner. Jika menggunakan bilangan heksa, maka sintaks yang digunakan adalah dengan membuat 0xFF. X di sini digunakan sebagai penanda bahwa itu adalah bilangan heksa. Dan ketika menggunakan bilangan biner, sintaks yang digunakan adalah dengan menggunakan 0B dan diikuti bilangan biner. Jika kita menggunakan port C sama dengan 0xFF, artinya kita menghidupkan semua pinnya. Untuk dapat memahami materi ini, pastikan kalian sudah menguasai konversi bilangan. Yang paling utama adalah harus menguasai konversi bilangan heksa ke bilangan biner ataupun sebaliknya. Selain mengakses keseluruhan port, kita juga bisa mengakses portnya satu persatu. Caranya adalah dengan menunjuk bitnya secara langsung. Contohnya di sini, kita hendak mengakses port C bit 0. Caranya adalah dengan membuat port C.0 sama dengan 1, yaitu untuk menghidupkan dan 0 untuk mematikan. Perlu diketahui bahwa 0 di sini adalah nomor bitnya. Kita bisa menggunakannya masing-masing bit 0 sampai bit 7. Sampai di sini bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut pada input. Untuk menggunakan sebagai input, yang kita lakukan adalah dengan menggunakan sintaks pin. Kalau kita menggunakan sebagai input, maka kita harus mengakses masukannya satu persatu dari setiap bitnya. Contohnya di sini adalah kita menggunakan pin A1 sebagai input. Di sini kita mengecek arus masukan. Untuk input, biasanya digunakan itu adalah button. Contohnya di sini adalah ketika pin A1 di set 0, maka port C kita hidupkan. Itulah untuk pembahasan teorinya. Sekarang kita akan melanjutkan ke bagian prakteknya. Oke, sekarang kita masuk pada prakteknya. Pertama, kita buka dulu Proteusnya. Oke, kita buat project baru. Langsung saja ke schematic capture. Oke, sekarang kita akan mencoba mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari tadi pada teorinya. Sekarang kita ambil komponennya. Yang kita ambil itu yang pertama ATmega 32. Double klik untuk mengambil komponennya. Kemudian kita ambil resistor. Selanjutnya kita ambil button. Lalu yang terakhir kita ambil satu LED.
Data misalnya ini, kita ambil led biru. Oke. Lalu kita susun. Ini adalah rangkaiannya. Jadi nanti kita bakalan menggunakan di sini button sebagai inputan dan LED sebagai output. Jadi di sini button terhubung ke pin D0. Jadi nanti kita bakalan ngesetting port D0 ini sebagai input dan di sini dia terhubung ke PC0. Jadi nanti kita set dia port C0 sebagai output. Kita sekarang ke pemrograman. Oke, di sini dia kita setting bahwa di port D itu dia sebagai input. Jadi di sini kita buat dia 0xFF di bagian port D karena bagian D tadi kita setting sebagai input. Dan di sini di bagian C dia kita setting sebagai output, jadinya di DDR-C ini kita buat dia 0xFF. Sekarang kita ke program utamanya. Di program utamanya itu untuk mengeceknya tadi sesuai teorinya, yang kita lakukan adalah if pin di sini dia terhubung ke pin D0. Maka di sini kita buat pin D.0 sama dengan 0, maka aksinya adalah kita buat di sini port C0 sama dengan 1. Oke, kita buat, ada error. Oh ya, kurang, tutup kurung. Oke, kita compile lagi. Tidak ada error. Kita buka Proteus. Simpan dulu. Oke, sekarang kita akan masukkan programnya. Double klik. Kita cari file hex-nya. Oke. Sesuai program yang sudah kita buat tadi di sini. Jadi, ketika pin D0 ditekan, maka port C0 akan hidup. Kita coba. Kita hidupkan. Kita tekan. Maka LED-nya akan hidup. Oke, kita juga bisa buat variasinya, misalnya kita tambahi satu button lagi, jadi satu button untuk menghidupkan, satu button untuk mematikan. Kita coba. Di sini kita tambahi else if pin D.1 sama dengan 0, maka port C0
sama dengan 0. Jadi di sini kita bakalan nambahin satu button lagi. Kita compile dulu. Oke. Di sini kita tambahi satu button lagi. Dia terhubung ke pin D1. Oke, langsung kita coba aja. Kita tekan button yang pertama itu di pin D0 untuk menghidupkan. Jadi saat kita tekan button yang kedua, maka dia akan mati. Oke. Jadi kira-kira demikian penggunaannya. Jika ada yang masih kurang dimengerti, silahkan tanyakan. Dan supaya kalian bisa lebih mengerti lagi, silahkan eksplorasi lagi.